Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Rifan Al-Muhar dengan NIM 2504010010192, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi bimbingan konseling di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSN 3 Deli Serdang. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Apa kabar, Nak? Sehat? Alhamdulillah. Oke, Nak, jadi gini, sebelum kita mulai melaksanakan bimbingan konseling individu atau layanan konseling individu, maka lebih baiknya kalau kita memulai dengan berdoa ya, Nak ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Baik, Nak, coba perkenalkan dulu dirinya, yaitu nama, kelas, yaitu apa yang ingin kita bincangkan pada pagi ini. Silahkan. Perkenalkan Pak, nama saya Kia dari Sumba. Pak, saya mengatakan belakangan ini teman-teman saya itu kayak menjauhi saya di kelas, tidak mau bergabung dengan saya, kayak dicuekin juga Pak. Terus cara menyelesaikannya itu gimana? Nah, Kia, pagi ini kita akan melaksanakan layanan konseling individu atau konseling pribadi. Sebelumnya, dia bersedia nggak untuk mendapatkan layanan konseling individu atau konseling pribadi dari saya? Insya Allah saya bersedia. Alhamdulillah. Jadi kita wajib membuat komitmen bahwasanya ini Kia datang atas dasar memang rasa dari hati sendiri, kan gitu Kia ya. Karena bimbingan konseling ini mengenal ajas, yaitu ajas yang pertama ajas rahasia, yang dimana nanti semua masalah, semua perasaan, semua unek-unek yang ada dari Kia akan dijamin kerahasiaannya. Kemudian kita juga di sini bimbingan konseling mengenal ajas keterbukaan. Jadi Kia nggak usah sungkan, Kia nggak usah ragu, Kia ungkapkan saja apa yang ingin Kia sampaikan. Ya Kia ya? Ya Pak. Bisa Kia? Insya Allah. Nah, kita juga di bimbingan konseling mengenal istilah ajas kekinian, di mana masalah siswa, termasuk mungkin hari ini Kia menjelaskan masalahnya, itu pasti berkembang ya Nak ya. Kekinian itu maksudnya masalah atau kasus siswa itu dia akan berkembang dengan sesuai dengan zamannya. Jadi kita akan bisa menyelesaikannya dengan baik dan sesuai dengan masalahnya Kia hadapi ya Nak ya. Dan yakinlah Kia, masalah Kia itu pastinya sebelumnya juga pernah ada siswa yang merasakan dengan hal yang sama ya Kia ya. Dan Kia nggak usah takut, insyaallah Bapak akan memberikan semaksimal mungkin layanan konseling individu buat Kia ya Kia ya. Nah kemudian bimbing konseling juga mengenal istilah azas kenormatifan. Nah selain ajas kenormatifan juga ada namanya ajas keahlian. Nah Kia pas itu Nah, Kia sudah pas datang ke ruang bimbing konseling ini karena memang kita pastikan bahwa guru bimbing konseling itu adalah guru yang profesional sesuai dengan keahliannya ya Nak ya. Dan terakhir Kia, kita juga nanti mengenalkan ajas tarikan kasus, di mana
Kia mana tahu dalam masalahnya Kia, dalam kasusnya Kia, dalam permasalahan perasaan hati Kia juga mendapatkan tingkat trauma atau depresi. Maka kami sebagai guru dan konseling ini akan menyarankan atau akan merekomendasikan ke ajas aliran kasus itu pun misalnya itu masalah yang paling tinggi ya nak ya. Contoh dia merasa bahwa depresi, trauma dengan masalahnya Kia, maka bisa jadi Kia membutuhkan psikiater. Tapi insya Allah nggak sampai segitu ya Kia ya. Mungkin itu yang Bapak jelaskan sedikit tentang ya ajas mini konseling sebelum kita lanjut ke tentang masalah yang Kia hadapi. Oke Kia? Oke, baik Kia. Jadi Kia kelas 9A. Nah, tadi Kia sudah menjelaskan bahwa Kia merasa belakangan ini atau akhir-akhir ini merasa tidak nyaman di kelas, bahwa banyak teman-teman yang mungkin menjauhi, dan kemudian Kia juga bilang bahwa ada rasa ketakutan untuk gabung-gabung dengan teman-temannya gitu Kia ya. Jadi kalau misalnya menurut Bapak Kia, seharusnya yang pertama yang Kia lakukan adalah meningkatkan komunikasi atau menjalin komunikasi yang baik dengan teman-temannya. Kemudian Kia jangan merasa bahwasanya Kia itu mendapatkan perlakuan yang dianggap mengejudge ataupun memang mengecilkan Kia. Nah, Kia wajib tahu bahwa dalam satu kelas itu kita ya semua bersahabat, berteman, ya Kia ya. Nah, kalau untuk dalam persahabatan atau berteman di kelas, biasa tuh Kia saling mengalah satu sama yang lain, gitu Kia ya. Nah, kemudian kalau Bapak boleh tahu, Kia sama teman-teman biasanya sebelum akhir-akhir ini bertemannya atau komunikasinya baik nggak? Baik di kelas maupun di WA grup kelas. Gimana Kia? Di belakangan ini aja sih Pak, sejak ajaran baru saya pindah ke kelas itu kayak saya itu dibilang sok cantik gitu Pak. Ya udah mereka tuh menjauhi saya, kayak nggak mau bergabung sama saya Pak, karena kayaknya belum bisa menerima saya di kelas baru itu. Oke. Nah, jadi Kia, kalau menurut Bapak itu kalian kan sudah kelas 9, masa transisi dari usia fase remaja awal menuju ke jenjang fase remaja akhir itu pasti ada masalah-masalah kecil seperti ini dalam persahabatan, pergaulan antar teman sebaya. Nah, Kia jangan merasa murung, Kia juga jangan merasa pesimis, sebab apapun namanya nak, kita wajib tanamkan dalam hati bahwa dalam satu kelas ini adalah semuanya sahabat, semuanya saudara, dan tujuannya adalah bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik dengan teman. Gitu nak ya. Adapun langkah yang mungkin yang bisa Kia lakukan pertama adalah mengubah perasaan hati Kia dalam menjalin komunikasi dengan temannya. Maksudnya adalah kembali ke yang dulu ya. Kemudian ini kan Kia kan gabung di kelas 9A ini dari kelas 8, mungkin ya kawan-kawan yang lain itu mungkin menganggap Kia itu mulai berubah sombong. Nah, Kia wajib tepis itu dengan cara bagaimana? Bergaul, menegur sapa lagi dengan baik. Ya Kia ya, tidak memilih-milih teman lagi. Kia bisa tunjukkan bahwa Kia itu sebenarnya adalah teman yang dulu yang tetap sama-sama bergaul dengan kawan yang lain. Ya nak ya. Kemudian yang kedua, Kia lebih sering mengalah. Dalam berteman itu biasa, berselisih paham, berselisih pendapat itu biasa. Ya gitu nak ya. Jadi kita harus mengalah
demi menjaga persahabatan ini. Kemudian yang ketiga, ketika ada masalah dibincangkan dengan baik-baik, dikomunikasikan baik-baik dengan temannya. Apa sih salah saya, misal kayak gitu. Kalau misal Kia merasa bahwa Kia dijauhi, mungkin perasaan Kia saja, ya kan? Iya. Bisa jadi teman-teman Kia tidak menganggap kayak gitu, kayak gitu nak ya. Nah jadi sekali lagi saran Bapak untuk Kia, coba jalin komunikasi yang baik dengan temannya. Jadi selain itu Kia, apa lagi keluh kesahnya Kia? Jadi gini Pak, di kelas kita kan ada ajaran baru dan saya baru pindah ke kelas itu. Iya. Jadi kan saya belum akrab ke teman-teman yang lain, jadi saya dikira sombong, sok cantik gitu Pak. Terus di WA kan tuh ada grup WA Pak. Iya. Jadi di situ saya kayak sering dibully gitu Pak. Jadi kan orang tua saya sering buka HP. Iya. Jadi orang tua saya tuh marah sama saya kan. Jadi saya lapor ke bapak tentang masalah ini. Jadi orang tua Kia itu melihat WA grup di handphone Kia, dan di situ orang tuanya Kia melihat bahwa Kia itu jadi korban bully teman-teman ya di kelas 9A ya. Iya. Nah kemudian orang tua Kia itu menyarankan juga Kia untuk datangi guru bimbing konseling dan luar kelas ya. Iya. Oke Kia, sudah tepat. Jadi gini nak, kalau memang di WA grup itu sebaiknya harus juga ada wali kelas. Jadi Bapak juga berharap dengan teman-teman Kia, nanti Bapak akan koordinasi juga dengan wali kelasnya Kia di 9A, bahwa WA grup kelas itu wajib ada wali kelasnya. Supaya apa nak? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan nak bercanda-bercanda di WA grup, nanti tiba-tiba nanti ada yang tersinggung, kan gitu Kia ya. Nah tapi kalau memang sudah terjadi, maka Bapak akan konsulkan atau Bapak akan koordinasi dengan wali kelasmu, dan kemudian nanti jika ada waktu juga ataupun memang ada kesempatan yang mungkin bisa akan membuat Kia lebih nyaman, Bapak akan membuat kolaborasi dengan orang tua, dengan mengundang orang tua untuk berbincang dan berdiskusi ya Kia ya. Namun biarpun begitu, masalah Kia ini Bapak anggap masih bisa diatasi dengan tindakan layanan konseling individu ya Kia ya. Setidaknya Kia sudah mengadukan masalah Kia dengan Bapak, maka Bapak selaku guru BK-nya Kia akan menindaklanjuti ini ya Kia ya. Nah kemudian Kia, di ruang BK Bapak ini di depan itu kan ada kotak saran dan kotak masalah. Jadi ketika memang Kia dan teman-teman yang lainnya juga atau merasa ada yang ingin disampaikan atau unek-unek yang mungkin Kia takut, ya nggak apa-apa, Kia bisa langsung ke ruang BK, kita berjumpa di sini, dan di sini nanti akan Kia dapatkan layanan konseling individu ya Kia ya. Nah kemudian Kia juga boleh kok meletakkan saran ataupun ada masalah di kotak saran dan masalah BK yang ada di depan ya Kia ya. Nah apabila Kia nantinya ya mungkin melihat ada kejadian bully atau bullying yang sama atau perundungan yang sama, maka Kia juga berhak untuk melaporkan. Nah Kia itu disebut juga dengan namanya saksi mata atau bystander. Paham ya Kia ya? Oke. Dan Bapak pastikan bahwa nanti di kelas 9A Bapak akan masuk dalam layanan bimbing klasikal, dan materi yang akan Bapak bawa adalah tentang stop bullying atau anti perundungan. Ya Kia ya? Nah tetap semangat ya, dan ingat tingkatkan terus belajarnya dan jalin persahabatan yang baik ya Kia ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pagi ini, dan Bapak yakinkan bahwa tolong yakinkan hati Kia
nanti si keluarga di ruang bimbing konseling atau ruang BK Bapak ini ya yang lagi murung ya kayak bergabung dengan teman-temannya ya nak ya. Nah hari ini mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan dan bisa Bapak bantu untuk tahap fase ini. Nah ingat ya bahwa madrasah ini adalah tempat kalian untuk menimba ilmu. Madrasah ini adalah tempat kalian untuk menimba pendidikan. Ya ya. Dan di madrasah ini juga kalian untuk menjalin persaudaraan, persahabatan dan pertemanan yang kompak. Oke Kia? Nah jadi mungkin layanan bimbingan konseling individu kita cukupkan sampai hari ini ya untuk pagi ini. Nah sebelum Kia masuk ke kelas, ada yang ingin Kia tanyakan lagi atau Kia ingin mengungkapkan lagi, mungkin ada unek-unek yang belum tuntas, silahkan Kia. Saya sudah cukup Pak dengan bicara dengan Bapak saat ini, tapi saya cukup senang dan terima kasih untuk sarannya yang telah Bapak berikan ke saya. Jadi kalau gitu Gia, kita sudahi layanan konseling individu pada pagi ini. Gia boleh masuk lagi ke kelas untuk mengikuti pelajaran dan hati-hati di jalan ketika nanti sudah pulang ya nak ya. Nah titip salam dan orang tua, sehat-sehat ya Kia ya. Nah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.